Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dilas Alwi. Di sini saya akan membuat tugas ujian akhir semester mata kuliah Teknologi dan Informasi. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi Quran Kemenak. Untuk aplikasi Quran Kemenak sendiri bisa diakses di laptop maupun di HP. Untuk saya sendiri akan menjelaskan aplikasi ini pada penggunaan di handphone. Baik, langsung saja. Di sini bisa kalian lihat untuk beranda awal pada aplikasi Quran Kemenak itu seperti ini. Terdapat banyak fitur di sini dan banyak fitur lah, seperti bisa kita lihat dari atas, di sini sampai ke sini. Nah, sedikit penjelasan untuk di bagian atas ini terdapat fitur mode, bisa kita atur mode gelap atau mode terang. Seperti sini saya menggunakan mode gelap dengan perubahan background menjadi hitam. Kalau kita ubah ke nonaktif, nah menjadi seperti ini. Untuk saya sendiri lebih suka yang mode gelap. Kemudian bawahnya lagi terdapat ini fitur suara adzan, tapi di sini saya tidak gunakan. Dan sampingnya ada informasi aplikasi. Nah, ada dua ini, lihat tanda tasbih, bisa diklik. Nah, seperti ini. Kemudian tentang aplikasi juga ada. Kemudian bawahnya lagi terdapat, nah di sini ada tanggal sekarang, kalender, yaitu untuk sekarang itu tanggal 1 Muharram Hijriah, dan untuk Masehi tanggal Kamis ini. Kemudian sampingnya terdapat jadwal sholat. Nah, di sini untuk jadwal sholat kita bisa atur sesuai dengan lokasi kita sekarang. Misal untuk lokasi saya sekarang ada di Tulungagung. Nah, untuk aturan lokasi seperti ini, bisa kita pilih dari atas mulai provinsi, kemudian kabupaten, kita pilih sesuai dengan tempat kita. Nah, di sini bisa kita setting untuk volume adzan. Sudah terdapat fitur adzan mengingatkan kita untuk sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kemudian ada kalender yang ditampilkan, bisa kita sesuaikan. Untuk kalender ada dua opsi, yaitu kalender agama RI dan kalender umum Arab Saudi. Terjemahan juga bisa kita setting, terjemahan Al-Quran. Di sini banyak sekali pilihan, dari mulai Kemenak 2019, 2002. Kemudian juga ada beberapa bahasa daerah, misal Sunda, Palembang, dan lain-lain. Mungkin itu di opsi pengaturan. Kemudian lanjut lagi kita ke beranda awal. Nah, di sini terdapat kan sesuai dengan namanya, yaitu Quran Kemenak. Di sini fungsi aplikasi ini yaitu untuk memudahkan kita yang ingin membaca Al-Quran tanpa membawa Al-Quran secara langsung. Maksudnya dengan membawa HP kita bisa untuk membaca Al-Quran. Di sini banyak pilihan. Misal kita klik yang ini, Al-Quran ayat. Nah, di sini untuk Al-Qurannya terdapat artinya, terjemahan juga. Nah, kemudian kita klik yang kedua, yaitu Al-Quran halaman. Nah, ini. Nah, ada dua pilihan, yaitu Usman Toha dan Isep Mihbah. Bisa kita klik. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang tadi kan terdapat
terjemahan sekalian. Nah ini tidak ada, jadi kita tampilkan seperti Quran pada buku, bisa kita baca berhalaman, kemudian bisa kita geser juga. Ini juga sama. Kemudian ini ada fitur terjemah bahasa daerah, bisa kita pilih terjemahan Al-Quran dengan bahasa-bahasa daerah di Indonesia, tetapi kita harus mendownload terlebih dahulu. Semisal kita akan mencoba untuk bahasa Jawa Banyumas, kita download dulu, tunggu beberapa saat. Nah seperti contoh ini, kita pilih bahasa Jawa tadi ya, artinya bisa dibaca di sini menggunakan bahasa Jawa. Kemudian dan juga masih banyak lagi opsi-opsi bahasa di sini, bisa disesuaikan dengan keinginan. Lanjut, Al-Quran isyarat juga ada. Nah seperti ini, mungkin bisa digunakan kepada orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus dan ingin belajar atau membaca Al-Quran. Di sini juga terdapat video edukasi mengenai bahasa isyarat tadi. Nah seperti ini bisa dilihat pedoman mushaf Al-Quran isyarat. Nah ini juga ada pedomannya, panduan belajar juga ada di sini, tinggal kalian klik dan langsung masuk. Nah, lalu Al-Quran qiraat. Oh baik, berarti untuk Al-Quran qiraat ini belum bisa kita gunakan dan masih dalam proses pengembangan dari developer aplikasi. Di sini juga ada fitur tafsir Al-Quran, jadi tidak hanya terjemahan yang dimasukkan di sini, tapi juga tafsir. Misal di sini Bismillahirrahmanirrahim dengan terjemahan yang sudah kita setting menggunakan bahasa Jawa. Lalu di sini di bawahnya juga ada tafsiran. Basmalah adalah ayat tersendiri, turunan dari Allah menjadi kepala masing-masing surah sampai seterusnya. Di sini untuk untuk tafsiran dari satu ayat ini lumayan lengkap atau lumayan panjang dan bisa kalian baca sendiri. Kemudian ayat penanda, nah ini juga bisa kita gunakan jika kita membaca Al-Quran agar tidak lupa kalau kita sudah baca sampai mana gitu. Kemudian doa khatam, doa khatam. Nah jika di sini juga ada berdoa khatam Al-Quran, Allahumma Rabbana ya Rabbana taqabbal minna, bisa kalian baca sendiri. Nah untuk fitur bawahnya lagi juga ada fitur LPM Key Channel. Di sini terdapat banyak surah. Jika kita klik, akan langsung masuk ke YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Al-Quran. Ya seperti ini. Cahaya bulan serta Al-Quran itu sendiri. Nah dalam konteks surah ini, nur merujuk pada kalian juga bisa mendengarkan penjelasan mengenai surat-surat yang ada di Al-Quran dalam bentuk video itu. Kemudian sampingnya ada tautan terkait ini mengenai website ini juga beberapa hal yang ada di dalamnya diterangkan di sini. Lalu kompas kiblat. Nah di aplikasi Al-Quran Kemenak juga terdapat kompas kiblat, bisa kalian gunakan pada saat di tempat-tempat yang mungkin tidak tahu arah utara selatan, bisa kalian gunakan ini untuk menentukan arah kiblat kalian. Sampingnya tanda tasheh.
Ya mungkin itu beberapa hal yang bisa saya jelaskan mengenai aplikasi ini, ataupun oh ya, ada yang terlewat. Di sini juga ada fitur cari kata atau cari kata akan semisal kita cari kata kafir. Nah, kita cari, nah akan muncul beberapa ayat yang di dalamnya terdapat kata kafir seperti ini. Ayat Al-Baqarah ayat 19 terdapat kata kafir, kemudian di lagi Al-Baqarah ayat 24. Semisal kalian ingin mencari suatu kata yang di dalam Al-Quran dan bingung menyekrol untuk mencari satu persatu, kalian bisa langsung mengetik salah satu kata di sini dan akan muncul beberapa ayat yang terdapat kata sesuai dengan apa yang kalian cari. Mungkin itu beberapa penjelasan terkait aplikasi ini, dan menurut saya aplikasi ini tuh sangat cocok untuk digunakan karena banyak fitur di dalamnya, dan yang terpenting di sini juga ada terjemah dan juga tafsir, juga ada fitur penanda pengingat sholat seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai aplikasi ini. Bila ada kurang lebihnya ataupun penjelasan yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.